Oke, selamat pagi. Masih bersama di Ekoni Official dan saya berada di makam Kota Gede, makam para raja Mataram di Kota Gede ya Mas ya. Dan saya bersama Mas siapa? Pak Nugroho selaku juru kunci di makam Mataram di Kota Gede. Dan Pak Nugroho akan menceritakan sejarah di makam para raja di Kota Gede ini. Selamat pagi Pak Nugroho. Pagi Mas. Ceritanya gimana dulu-dulunya makam para raja Mataram di Kota Gede ini? Ya. Jadi Mataram itu kan perjalanannya panjang Mas. Ya. Nah sekarang kita bercerita dari Mataram sebelumnya, yang dimana ada kerajaan-kerajaan sebelumnya di Nusantara ini. Mataram itu timbul dan muncul itu sebelumnya ada keraton yang namanya Mojopahit. Oh ya. Jadi ini sebelum Ngayogyakarta berdiri, sini sudah ada. Sudah ada. Oh. Jadi pertama sini sama Ngayogyakarta ya? Ya lebih tua sini. Lebih tua sini. Jadi nanti saya ceritakan untuk sampai dengan keraton Ngayogyakarta. Oh ya. Jadi kita berawal dari Mojopahit aja. Ya Mojopahit pada masa Brawijaya yang kelima. Ya. Nah itu nanti Brawijaya yang kelima itu mempunyai anak namanya Bondan Kejawan. Oh, Bondan Kejawan. Nah Bondan Kejawan itu mempunyai anak namanya Getas Pendowo. Nah Ki Ageng Getas Pendowo mempunyai anak Ki Ageng Selo. Ini urut-urutannya ya? Ya, Ki Ageng Selo mempunyai anak namanya Ki Ageng Nis. Ki Ageng Nis mempunyai anak namanya Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan mempunyai anak namanya Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya. Disitulah Mataram berdiri. Nah, tapi sebelum Mataram berdiri itu ada kerajaan namanya Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Joko Tingkir, atau yang terkenalnya namanya Sultan Hadiwijoyo. Sultan Hadiwijoyo. Beliau bergelar Sultan di Pajang, dan suatu ketika Sultan Hadiwijoyo itu memberikan hadiah berupa hutan. Di hutan Alas Mentawai. Ya, diberikan ke Ki Ageng Pemanahan yang berupa hutan Mentawai. Nah, disinilah dulu hutan Mentawai. Jadi babat alasnya Yogyakarta ya, atau Mataram gitu Pak. Ini pertama kali di Alas Mentawai. Jadi di tempatnya di Kota Gede sini, ya kan Mas? Nah, setelah Ki Ageng Pemanahan diberi hadiah berupa hutan Mentawai, lalu dibabatlah hutan Mentawai itu dijadikan kota raja. Nah, beliau Ki Ageng Pemanahan itu bersanggah di sini dulu. Sebelum membabat alas, dia membuat rumah sementara namanya pesanggrahan. Itu di dalam makamnya. Di dalam makam sini ada pesanggrahan juga. Ya. Kalau di sebelah sini ada masjid itu sesudah membuat pesanggrahan. Oh gitu. Karena pesanggrahannya itu ada namanya tajuk. Tajuk itu langgar atau suro yang dulu digunakan untuk beribadah. Makanya umatnya semakin banyak nggak bisa menampung, maka beliau Kanjeng Panembahan Senopati mendirikan adanya masjid. Oh ya. Dan katanya dulu di sini Sunan Kalijogo menanam pohon ya, di sekitar sini. Ya. Itu pohon apa Mas? Pohon beringin. Pohon beringin. Dan letaknya juga di sini. Iya itu sekarang oh ya, di sebelah sini ya, tempat ya itu buat parkir itu. Ya itu sebenarnya dulu Kanjeng Sunan Kalijaga itu menanam pohon beringin itu tanda buat nandain ya, untuk tanda bahwa kelak di hutan Mentawai itu bakal ada negara atau kerajaan yang lebih besar daripada Pajang. Oh iya. Dan Sultan Mataram pertama ini wafat tahun 1601. Ya. Dan di sebelah sini makamnya kan di sebelah sini teman-teman. Ini ada makam beberapa adi ya Mas ya. Iya.
nanti Pak Nugroho akan menceritakan siapa saja abdi yang di dalam. Jadi di dalam makam itu ada keseluruhannya ada 627 makam. Tapi di Dalam satu komplek ya? Iya. Tapi yang di dalam satu komplek ada namanya Proboyekso, itu makam khusus. Makam khusus untuk Raja Mataram. Untuk raja-raja Mataram dan keluarganya. Nah, di makam khusus itu ada yang dimakamkan di situ ada Ki Ageng Nis, Panembahan Jayaprono, Ki Ageng Mangir, ada Ki Ageng Mangir juga, iya. ada Sultan Hadiwijoyo, ada Ki Jurmartani, ada Ki Ageng Pemanan, ada Panembahan Senopati, ada Sinuwun Prabu Hanyokrawati, ada satu-satunya sultan yang ada yang dimakamkan di sini juga ada Sultan Hamengkubuwono yang kedua sama ketiga. enggak, yang kedua aja. Ya, sama. Soalnya kemarin saya kan main di makam Imogiri, ya. Makam Sultan kedua dan ketiga katanya di sini. Ya, Enggak. Jadi benarnya cuma makam Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Ya. Oh ya. Sultan Hamengkubuwono II terus sama adiknya itu Gusti Notokusumo bergelar Pakualam pertama. Pakualam pertama. Ya, jadi di sini ada Pakualam pertama sampai dengan Pakualam yang keempat. Oh. Ya, di komplek ini juga Iya. makamnya. Ya, jadi kalau mau masuk ke makam itu harus pakai pakaian adat. Ya. Untuk pakaian adat keraton. Kalau untuk laki-laki pakai seperti saya juga nggak apa-apa, bisa. Ya. Dan kalau untuk bergaya Jogja itu pakai blangkon, pakai peranaan dan pakai jari. Oh, jadi nggak sembarang orang bisa masuk ya, Mas ya. Itu. Dan alas kaki pun dilepas. Ya, harus dilepas. Mataram berdiri. Mataram berdiri itu yang pertama kali yang bertahta di Mataram adalah Panembahan Senopati. Panembahan Senopati. Ya. Kanjeng Panembahan Senopati dulu yang bernama Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya ya. Nah, nanti setelah Danang Sutawijaya atau Kanjeng Panembahan Senopati itu meninggal, digantikan putranya. Namanya Raden Mas Julang. Raden Mas Julang itu bergelar Sinuwun Prabu Hanyokrawati. Kalau Sultan Agung niku, Sultan Agung itu adalah cucunya Kanjeng Panembahan Senopati. cucunya sini. Ya, cucunya Panembahan Senopati, putra dari Raden Mas Julang atau Sinuwun Prabu Hanyokrawati. Oh. Nah, Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu dari Kanjeng Panembahan Senopati turun sampai 10 generasi raja baru ada Hamengkubuwono. Oh, jadi nggak langsung ya? Nggak langsung. Jadi kalau di makam Imogiri itu yang pertama Sultan Agung dulu. Agung, ya. Sultan Agung pertama dan pecah-pecah jadi Ngayogyakarta sama Surakarta. Jadi di Imogiri itu ada dua makam raja-raja ya. Yang pertama itu Sultan Agung yang pertama kali, dan sebelah timurnya adalah makam para raja Ngayogyakarta, si Sultan Hamengkubuwono yang pertama sampai ke 9, tapi yang kedua di sini. Dan sebelah baratnya makam Sultan Agung itu dari Surakarta ya Mas ya. Dan masih ada kaitannya di sini ya. Masih ada. Ya. Soalnya turun temurun. Nah, sampai dengan yang pertama kan tadi ya Panembahan Senopati, yang kedua Hanyokrawati, yang ketiga itu Sultan Agung, yang keempat itu Amangkurat Agung, yang kelima itu Amangkurat Amral, yang keenam itu Pakubuwono yang pertama, yang keenam Amangkurat Mas, yang ke-8 Amangkurat Jawi, lalu ada setelah itu Pakubuwono yang kedua, terus disusul dengan Pakubuwono yang ketiga. Pakubuwono yang ketiga pecah menjadi dua, adanya Babat Giyanti atau perjanjian Giyanti. Mataram pecah menjadi dua, Mataram Surakarta dan Mataram Yogyakarta. Jadi ada keraton Solo sama Yogyakarta itu pecahnya ya. Itu tahunnya 1755. Dan itu pada zaman penjajahan juga ya itu ya.
Di sebelah sini ada sendang kakung dan sendang putri. Itu sejarahnya gimana, Mas? Ya, sendang itu bukan berarti sendang, namanya sendang slirang ya. Oh, selendang sirang. Ya, bukan berarti sendangnya para selir. Oh ya. Nah, tapi kan banyak kan orang belum tahu maknanya, arti apa, Dikira selir dasar, ya? dasarnya apa. Beliau ada di sini ada sendang slirang, bukan berarti sendangnya para selir. Itu berasal kata dari kata saliro. Saliro. Jadi untuk saliro dalam gitu. Ya. Oh, gitu. Jadi sendang itu bisa diartikan, sendang seliran itu sendang yang dibikin atau diselirani sendiri oleh Kanjeng Panembahan. Oh, gitu. Yang dulu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Karena Untuk kehidupan di masyarakat sekitar gini ya. Iya, karena dulu makam itu kan pesanggeran atau rumah ya. Makam sini. Iya. Oh. Maka beliau membuat adanya sendang itu untuk kebutuhan sehari-hari. Dan ini ada sebelah sendang kakung, ada sendang putri. Itu saya dengar itu mata airnya berbeda. Ya. Padahal itu berdekatan ya, Mas ya. Jadi kok bisa berbeda itu dari mana, Mas? Jadi gini, kalau untuk sendang kakung itu mata airnya dari bawah makam. Bawah makam sini. Ya. Oh ya. Kalau untuk perempuan itu mata airnya dari ringin. Oh, pohon beringin yang ditanam Sunan Kalijogo itu. Oh. Tapi itu musim kemarau juga pasti ada airnya ya? Pasti ada airnya. Nggak pernah surut gitu? Nggak pernah, alhamdulillah. Ya. Itu karena apa, Mas? Mungkin berkah. Ya karena orang-orang dulu itu kalau membuat sesuatu itu nggak sembarangan ya, Mas ya? Sembarangan, pasti ada tirakat, ada tirakat, ada apa ya istilahnya ya, dihitung tenanan tuh loh. Ya, jadi ada perhitungan matang dari orang dulu, jadi nggak istilah Jawa nggak mungkin ngawur ya, nggak gusah-gusuh. Jadi ada hitungannya. Kalau di Jawa itu kalau mau bikin sumur juga pasti itu. Kalau di sendang sini pasti ada perhitungannya matang dari para leluhur ya. Ya, para leluhur. Oke teman-teman, sekian dulu saya jalan-jalannya di makam Raja Mataram di Kota Gede bersama Pak Nugroho selaku juru kunci di makam Kota Gede sini ya. Dan di sini Pak Nugroho mau menyampaikan peraturan di sini biar teman-teman kalau main di makam Kota Gede biar nggak salah ya. Monggo Pak. Ya. Peraturannya apa saja di sini biar ditaati dan larangannya apa saja biar terjaga di sini. Ya, jadi untuk peraturan kita masih memakai adat ya, pakai adat kesopanan. Jadi kalau masuk ya harus pakai pakaian sopan, kita berbicara yang sopan aja dan perilaku yang baik aja. Dan harus menjaga kelestariannya ya. Dan saya bersama Mas Nugroho pamit undur diri. Salam.